Alhamdulillah, alhamdulillahillazi tafarrada bil izzi wal jalal. Ahmaduhu ala kulli hal, hamdan yuqabilu ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yusawi ziyadata fil hali wal ma'al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul manni wal ifdal. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munqidhu minal jahalati wad dhalal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi wa ala alihi khairi al. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, wa husukum wa nafsi ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan nikmatnya, termasuk pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini diberikan panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan sehat wal afiat lahir dan batin, dan mudah-mudahan qabul segala keinginan dan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah selamanya atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita berada dalam barisannya kelak, terutama mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, khotib wasiat kepada diri pribadi khususnya, umumnya kepada hadirin jamaah sholat Jumat semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha terus untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita mendapatkan keridhoannya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Akan tetapi Imam Haramain Al-Juwaini, gurunya Imam Al-Ghazali dalam kitab Fawaidul Makiyah sudah menjelaskan, la tahsulu bimardatihi annahu la budda min arba'ati asya'a. Kita tidak akan mendapatkan ridhonya Allah kecuali dengan 4 perkara. Kita berusaha melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya semata-mata ingin mendapatkan ridhonya. Kalau sudah dapat ridhonya, sebesar apapun dosa kita, kita akan tetap mendapatkan ampunannya dan bisa masuk surganya. Tetapi kalau tidak mendapatkan keridhoannya, sebanyak apapun amal kebaikannya, kalau tidak mendapat keridhoannya, maka jangan harap bisa masuk surga. Karena masuk surga bukan karena amal, akan tetapi akan karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingin mendapatkan keridhaan Allah, kata Imam Haramain, tidak boleh tidak 4 hal harus kita lakukan, harus kita miliki.
Pertama, kata beliau, al-ilmu wal amalu wal ikhlasu wal khaufu. Pertama, harus punya ilmu. Kedua, wal amalu, harus beramal. Ilmu dan amal itu satu paket, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, manusia itu terbagi 4 golongan. Satu, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Satu, ada kelompok orang yang mengerti agama, paham agama, pinter, pandai, dan dia mengerti bahwa dirinya ngerti. Artinya selalu menghormati pengetahuan dan ilmunya, selalu berbuat kebajikan, melaksanakan perintah Allah, dan terus berusaha menjauhi larangan Allah. Itulah orang-orang yang terpuji, yang apabila kita mendekatinya, kita harus mendengarkannya dan mengikuti tuntunannya. Dan orang-orang seperti ini termasuk jarang. Sehingga orang yang seperti ini di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan derajat yang sangat tinggi. Sahabat Ibnu Abbas menafsirkan bahwa derajat orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, orang yang mengerti dan paham bahwa dirinya seorang yang ngerti, artinya selalu mengamalkan ilmunya, tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran karena dia mengerti itu tidak boleh, maka orang itu akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah, kata Ibnu Abbas, sampai 700 derajat. Ma bainad darajatain khamsu mi'ata sanah. Jarak 1 derajat ke derajat yang lainnya kira-kira kalau ditempuh perjalanan 500 tahun. Jadi ketika kita sama-sama masuk surga, kita dengan orang alim jauh derajatnya. Mereka ada di paling mulia sampai 700 tingkat bedanya dengan kita. Oleh karena itu, apabila kita ingin mendapatkan keberkahan dari mereka, hormatilah mereka, muliakanlah mereka, maka insya Allah kita akan mendapatkan ajakannya, akan mendapatkan naungannya, diakui sebagai pengikut dan murid-muridnya. Kedua, kata Imam Ghazali, golongan orang yang kedua adalah rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Kedua, golongan orang yang pandai, berilmu, berpengetahuan, tetapi dirinya tidak ngerti bahwa dirinya itu seorang pandai, dirinya itu seorang alim, sehingga banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, kurang begitu giat melakukan kebaikan. Nah, orang yang seperti ini bagaikan orang yang sedang lalai, sedang lupa. Seandainya kita menemukan orang-orang yang seperti ini, orang alim, orang pandai, orang pinter, tapi pelanggaran-pelanggaran, larangan-larangan Allah masih dikerjakan, itu kita harus saling mengingatkan. Ketiga, kata Imam Al-Ghazali, wa rajulun la yadri annahu yadri wa annahu la yadri. Orang yang ketiga, golongan orang bodoh, gak berpengetahuan banyak, tidak begitu pandai, tapi dirinya paham bahwa dirinya itu bodoh. Artinya bagaimana caranya mencari pengetahuan? Apakah dengan ikut hadir di majelis taklim, atau belajar kepada orang yang dekat, atau banyak bertanya kepada orang alim untuk menutupi kebodohannya, untuk menghilangkan kebodohannya, paham bahwa dirinya gak begitu ngerti, tetapi dia rajin mengaji. Orang-orang yang seperti ini termasuk pada kategori hadis Nabi Muhammad SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Orang-orang yang akan dikehendaki menjadi orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang selalu tafaquh fiddin, mau belajar, menyadari kebodohan dirinya, terus belajar. Oleh karena itu, kita semua sebagai orang beriman jangan sampai melupakan belajar. Kita punya kewajiban dalam kehidupan beragama ini harus selalu mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui para ahli-ahli ilmu yang terpercaya. Dan ini hadis dijelaskan pula oleh Nabi Muhammad SAW bagi orang-orang yang tafaquh fiddin, mau belajar menimba ilmu agama, mau hadir di majelis taklim, itu tandanya orang yang akan dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan keridhoannya. Dan golongan yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, wa rajulun la yadri wa annahu la yadri annahu la yadri. Orang yang enggak ngerti, orang awam, orang bodoh, dan dirinya tidak ngerti bahwa dirinya itu orang bodoh. Artinya membiarkan kebodohannya, gak pernah mau bertanya, gak mau pernah belajar, gak pernah hadir di majelis taklim, merasa pinter aja terus. Orang yang seperti ini harus dijauhi, kata Nabi. Orang yang seperti ini harus dijauhi karena akan membawa kerugian bagi kita. Karena orang ini punya sifat angkuh sehingga merasa pinter sendiri, tidak pernah mendengarkan ajaran-ajaran dari orang lain. Syarat kedua untuk menggapai ridhonya Allah adalah amal. Jadi setelah kita memiliki ilmu harus rajin beramal. Jangan sampai ilmu ini tidak ada gunanya. Ara ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ilmu yang tidak dipakai bagaikan pohon yang biasa berbuah, gak pernah berbuah, gak ada gunanya. Begitu juga amal kalau tanpa ilmu. Kata Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Az-Zubad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang beramal rajin, ibadah rajin, siang malam ibadah tapi bodoh, maka amal ibadahnya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu dan amal harus dua-duanya karena ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Syarat untuk menggapai ridhonya Allah, kata Imam Haromain, yang ketiga adalah ikhlas. Kullun nasi halikun illa alimun. Setiap manusia akan celaka kecuali orang yang berilmu. Wa kullul alimun halikun illal amilun. Orang yang berilmu pun akan celaka kecuali orang yang rajin beramal. Wa kullul amilun halikun illal mukhlisun. Orang yang rajin beramal pun akan celaka kecuali orang-orang yang ikhlas dalam beramalnya. Ikhlas ini tentunya adalah amal hati yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Sekecil apapun ibadah kalau ikhlas maka akan besar manfaatnya. Sebesar apapun ibadahnya kalau gak ikhlas gak ada nilainya. Karena ibadah itu ada hal yang kecil, ada ibadah yang besar. Seperti ibadah haji itu merupakan ibadah yang besar karena banyak pengorbanannya. Akan tetapi kalau tidak ikhlas, tidak ada manfaatnya, dunia ataupun akhiratnya. Ikhlas itu semata-mata niat ibadah kepada Allah, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan pujian, dan tidak takut celaan dari sesama manusia. Itu ikhlas. Yang keempat, syaratnya untuk menggapai ridha Allah adalah khauf, yaitu punya rasa takut kepada Allah. Dimanapun, kapanpun, dalam ibadah, di luar ibadah, harus selalu punya rasa takut kepada Allah. Kalau lagi ibadah, takut ibadah gak diterima oleh Allah, sehingga ibadahnya dirapi-rapi, ibadahnya selalu benar, takut salah ibadah, kalau salah nanti gak diterima sama Allah. Begitu juga di luar ibadah, takut kepada Allah, jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, larangan-larangan Allah, karena takut Allah itu punya ancaman, yaitu neraka. Punya rasa takut dimanapun, kapanpun, baik dalam ibadah ataupun di luar ibadah. Sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah.
Mereka ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada mereka. Itu berlaku bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para jamaah semuanya mendapatkan pertama ilmu, kedua diberi hidayah dan taufik bisa beramal, ketiga bisa ikhlas dalam beramal, dan keempat mendapatkan rasa takut di hati kita di kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullahaladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.